Ya pemirsa, organisasi masyarakat gabungan Rakyat Dukung dan Bela Prabowo atau Garda Prabowo mengadukan mantan Ketua BEM UGM Tio Ardianto. Aduan terkait dugaan penghinaan kepada Presiden. Sejumlah advokat dan tokoh Kamis pagi mendatangi Bareskrim Polri melaporkan mantan Ketua BEM UGM Tio Ardianto. Tio dilaporkan Garda Prabowo atas dugaan penghinaan kepada Presiden. Sebelum pelaporan ini, Tio juga pernah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan penghasutan dan fitnah terhadap program MBG. Garda Prabowo telah menyerahkan seluruh bukti dan berkas aduan terhadap Tio Ardianto ke polisi. Telah melakukan dumas terhadap saudara Tio yang kami duga melecehkan dan menghina ketua pembina kami, yaitu Bapak Prabowo Subianto, dan juga kami duga membuat satu berita hoaks yang membuat kegaduhan dan keresahan di masyarakat. Garda Prabowo menyerahkan proses penyelidikan dan langkah hukum selanjutnya ke polisi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan mahasiswa Universitas Trisakti berkonvoi menuju gedung DPR RI di Senayan, Jakarta. Mereka menggelar demonstrasi membawa 3 tuntutan rakyat atau Tritura. Ratusan mahasiswa Universitas Trisakti berkonvoi menggunakan sepeda motor, bus, hingga mobil angkutan umum. Dengan menggunakan jaket alma mater, para mahasiswa ini membawa bendera, spanduk, hingga poster berisi beragam tuntutan. Kali ini mereka mengusung 3 tuntutan rakyat, diantaranya pemulihan ekonomi. Polisi turut melakukan pengawalan untuk menjaga ketertiban dan juga kelancaran arus lalu lintas. Dalam orasinya, masa aksi menyoroti sejumlah kebijakan yang dinilai memberatkan masyarakat. Bergabungnya mahasiswa Trisakti ini menambah besar jumlah massa yang memadati kawasan Senayan. Orator selanjutnya perwakilan dari cabang. Ya pemirsa, usai menyampaikan orasi secara bergantian, perwakilan mahasiswa akhirnya diterima oleh pihak DPR RI. Sejumlah mahasiswa ini memasuki kawasan gedung DPR dengan pengawalan petugas keamanan. Para mahasiswa ditemui oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Asko Ahmad, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman, Ketua MKD DPR RI Nazarudin Dekam, Wakil Ketua DPR RI San Mustafa, dan anggota DPR RI Muhammad Rano Al-Falah. Yang pada intinya mereka menyampaikan aspirasi untuk diteruskan kepada pihak pemerintah, menyampaikan aspirasi kepada DPR dalam hal tugas pengawasan DPR. Tadi kami telah melakukan komunikasi, berinteraksi dengan sangat baik, dan karena memang kemudian waktu yang membatasi, sehingga kemudian kami akan ke depan lebih banyak berkomunikasi dengan teman-teman dari adik-adik dari mahasiswa. Tuntutan pertama kami kita sampaikan bahwasanya menjaga stabilitas ekonomi, baik itu dari kebijakan fiskal atau moneternya, serta kestabilan harga bahan pokok dan juga BBM itu yang menjadi concern utama kami. Tadi kita sampaikan dan disampaikan beberapa komitmen dari pihak eksekutif tadi ditelepon langsung oleh jajaran pimpinan Dewan yang harapannya bisa kita tunggu janjinya beberapa waktu ke depan untuk bisa kita tuai hasilnya. Aksi unjuk rasa yang digelar oleh mahasiswa di Kota Medan diwarnai dengan penghadangan sejumlah kendaraan taktis milik polisi.
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kemarahan Buruh dan Rakyat Sumatera Utara atau Akbar Sumut melakukan orasi di kawasan Kesawan Medan, Sumatera Utara. Mahasiswa meminta kepada pengguna jalan untuk menyalakan klakson sebagai bentuk kemarahan terhadap kondisi negara saat ini. Sejumlah kendaraan taktis milik polisi yang melintas pun langsung dihadang massa aksi. Dirga, koordinator aksi menyampaikan sejumlah tuntutan pada unjuk rasa kali ini. Sejumlah kendaraan taktis yang sempat dihadang mahasiswa akhirnya diberikan jalan dikarenakan kondisi lalu lintas mengalami kemacetan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Riwan Nasution, iNews melaporkan. Pemerintah pastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan di tengah polemik yang melanda Badan Gizi Nasional. Kepala Staf Kepresidenan menyebut pergantian pimpinan menjadi langkah perkuat tata kelola program. Pergantian pimpinan BGN dan proses hukum yang saat ini berjalan menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap masalah yang terjadi. Presiden memastikan bahwa program makan bergizi gratis tetap dilanjutkan karena program ini menyangkut kebutuhan dasar rakyat, terutama anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan. Kita tidak boleh berhenti hanya karena ada masalah, tetapi justru harus belajar dari masalah itu, memperbaiki sistemnya, dan memastikan manfaat program tetap sampai kepada masyarakat. Saat ini, pelaksanaan program sudah mulai diperbaiki dengan tata kelola yang lebih bersih, transparan, terukur, dan diawasi secara ketat. KSP juga mendorong dibukanya ruang pengawasan partisipatif dari masyarakat agar publik dapat ikut mengawal pelaksanaan program, menyampaikan masukan, dan melaporkan apabila menemukan penyimpangan di lapangan. Yang paling penting, program ini harus dirasakan langsung oleh masyarakat, dijalankan dengan tata kelola yang baik, mengedepankan kualitas, tepat sasaran, dan bersih dari penyimpangan. Kita jadikan setiap koreksi sebagai momentum untuk memperbaiki diri, memperkuat sistem, mempertanggungjawabkan setiap rupiah uang rakyat yang digunakan program MBG untuk meningkatkan kepercayaan. Libur tahun ajaran baru dimulai pekan depan. Selama liburan, anak sekolah tidak lagi mendapatkan menu MBG demi menghemat anggaran negara hingga 3 triliun. Namun upaya hemat anggaran itu justru diprotes para pengusaha dan pemilik dapur MBG. Ada yang tidak rela makan bergizi gratis dihentikan sementara selama libur sekolah, meski tujuannya untuk menghemat anggaran negara. Protes disampaikan para pengusaha dan pemilik dapur MBG yang tergabung dalam Himpunan Masyarakat Dapur Generasi Emas atau HMD Gemas. HMD Gemas menyebut penghentian sementara MBG akan berdampak pada usaha pemilik SPPG hingga petani dan peternak supplier. Protes serupa juga disampaikan Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia. GAPMB menilai penghentian MBG saat libur sekolah menimbulkan ketidakpastian bagi mitra SPPG. Sebelumnya, melalui surat edaran, Badan Gizi Nasional memutuskan untuk menghentikan MBG selama libur sekolah. SPPG juga tidak mendapat insentif 6 juta per hari. Dengan adanya keputusan itu, negara bisa hemat hingga 3 triliun rupiah. Jumlah SPPG yang telah beroperasi 27.820 dikalikan dengan insentif per hari itu selama 18 hari, maka kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG itu sebesar 3 triliun 4 miliar 560 juta. Lumayan angkanya ya. Sebelumnya di era kepemimpinan Dadan Hindayana yang kini tersangka korupsi, MBG diberikan non-stop, baik saat libur sekolah bahkan saat Ramadan. Siswa tetap harus ke sekolah untuk ambil menu MBG. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejagung kembali menetapkan Glory Harimas Sihombing sebagai tersangka baru dalam lingkaran korupsi MBG. Kejagung menyebut bersama Dadan Hindayana, Glory terlibat praktik jual beli dapur MBG.
Tersangka korupsi MBG bertambah 1, Glory Harimas Sihombing atau GHS. Kejagung menyebut dengan cara melawan hukum, Glory terbukti kong kali kong dengan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana menggerogoti uang MBG. Modusnya, Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review ini bertindak sebagai calo atau broker yang bertugas memperjualbelikan titik-titik dapur MBG. Harga yang dipatok tidak main-main, mencapai 100 juta rupiah per lokasi. Setelah berhasil memperjualbelikan titik-titik dapur MBG, Glory menyetor uang haram itu kepada Dadan Hindayana. Bahwa saudara GHS ini merupakan pihak swasta yang diminta oleh saudara tersangka DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional untuk mencari mitra dalam rangka pelaksanaan program makan bergizi gratis. Bahwa saudara DH secara melawan hukum memberikan akses kepada saudara GHS untuk memperoleh titik dapur SPBG kepada yayasan yang dimiliki oleh saudara GHS. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara GHS dan berdasarkan 2 alat bukti yang ada, maka tim penyidik menetapkan saudara GHS selaku pihak swasta sebagai tersangka. Atas tingkah laku curangnya, kini Glory bergabung dengan Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, Lodewijk Kusung, Asep Somantri dan Andri Mulyono sebagai tersangka korupsi MBG. Setelah Kejagung secara maraton berhasil mengumpulkan 6 tersangka pencuri uang MBG, apakah akan menyusul tersangka selanjutnya? Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, Kejaksaan Agung RI mengungkap 1 nama lagi dari pihak swasta yang menjadi tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi MBG. Dalam konferensi pers yang digelar di Kompleks Kejagung, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Syarif Sulaiman, menetapkan 1 tersangka baru dengan inisial AM yang merupakan komisaris dan pengendali PT YAT. AM diduga merupakan pihak swasta yang bekerja sama dengan BGN dalam pengadaan barang yakni motor listrik. AM diduga melakukan penggelembungan dana atau markup untuk setiap sepeda motor listrik. Syarif juga menyampaikan masih ada beberapa pengadaan barang lainnya yang tengah diselidiki Kejagung. Ya pemirsa, informasi lain, Pekan Raya Jakarta 2026 kembali hadir menemani warga Jakarta dan sekitarnya di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. PRJ 2026 digelar selama 32 hari mulai 11 Juni lalu sampai 12 Juli 2026 dalam rangka menyambut hari ulang tahun DKI Jakarta yang ke-499. Seperti sebelumnya, ribuan peserta atau booth dari berbagai sektor industri turut meramaikan PRJ 2026. Mulai dari produk kuliner, otomotif, elektronik, dan masih banyak lagi lainnya. Harga tiket masuk mulai dari Rp40.000 hingga Rp60.000. Ya pemirsa, Anda yang akan mengisi libur sekolah pekan depan bisa memanfaatkan beragam diskon dan tiket gratis yang diberikan Pemprov Jakarta dalam rangka ulang tahun Jakarta yang ke-499. Tarif transportasi publik hanya Rp1 selama 3 hari. Sementara itu tiket masuk ke wisata Ragunan dan juga Ancol juga digratiskan. Senin pekan depan, kota Jakarta genap berusia 499 tahun. Untuk menyambut usia baru, Pemprov Jakarta menggratiskan tiket masuk wisata Ragunan dan Ancol, serta memberikan tarif transportasi hanya Rp1 untuk MRT, Transjakarta, dan LRT Jakarta. Kebijakan ini berlaku selama 3 hari, yaitu mulai 22, 27, dan 28 Juni 2026. Pengelola Taman Marga Satwa Ragunan juga akan membuka layanan Ragunan Night Zoo pada malam puncak peringatan HUT Jakarta.
Sementara untuk warga Jakarta yang ingin gratis masuk Ancol diharuskan melakukan reservasi tiket 1 hari sebelum kunjungan. Tiket gratis masuk Ancol berlaku mulai pukul 5 hingga 23 malam. Dan pada tanggal itu kalau mau masuk ke Ancol, Ragunan, museum-museum, Monas, dan sebagainya gratis. Itulah kado yang diberikan oleh pemerintah DKI Jakarta kepada syaratnya satu, KTP Jakarta. Warga yang ingin mendapat tiket gratis masuk wisata Ancol dan Ragunan harus menunjukkan KTP Jakarta kepada petugas di loket. 1 KTP berlaku untuk 1 tiket gratis. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Museum Bank Indonesia digelar pameran wayang orang bertajuk Wayang Wong Dadi Saksi. Pameran ini menggabungkan sejarah, seni, dan juga budaya. Di pameran ini pengunjung dapat menyaksikan kisah wayang orang yang pernah hadir di uang kertas Indonesia zaman dahulu, serta mengintip persiapan wayang orang sebelum melakukan pertunjukan. Selain wayang orang, di Museum Bank Indonesia menampilkan sejarah bangsa Indonesia lain dengan tampilan wajah dan wajah barunya. Dan untuk mengetahui keseruan pameran wayang orang serta wajah baru Museum Bank Indonesia, kita sudah terhubung dengan rekan kami Muharlin di Museum Bank Indonesia. Ya Muharlin, seperti apa wajah baru Museum Bank Indonesia dan antusiasme masyarakat yang datang menyaksikan pameran wayang orang? Silakan Muharlin. Ya, selamat siang Indra dan juga pemirsa. Sejak pagi sampai dengan siang hari ini, Museum Indonesia dengan wajah barunya yakni dengan pameran wayang ini sudah cukup ramai dikunjungi oleh para pengunjung. Di antaranya paling banyak ini dari usia anak-anak sekolah begitu Indra. Dan seperti yang bisa kita lihat Indra, ini sejumlah koleksi pewayangan yang dipamerkan oleh Museum Bank Indonesia untuk kali ini, yang mana Museum Indonesia bertujuan untuk memadukan sejarah, seni dan juga budaya tanah air begitu, yang mana hal tersebut atau pameran ini Indra dan juga pemirsa disajikan untuk lebih memperkenalkan lagi budaya serta kesenian yang kita miliki. Dan Indra, ini saya akan mencoba berbincang dengan salah satu pengunjung yang hadir di sini. Halo. Mau wawancara sebentar boleh? Boleh. Oke. Namanya siapa kalau? Nama aku Aulia. Aku Fatin. Ini kunjungan ke sini lagi ngapain sih kalau boleh cerita? Lagi outing kelas sih Kak. Jadi kita kayak mau ngeliat museum. Terus kita tadi juga kayak interview bule. Sudah lihat-lihat apa aja di sini? Kan ada pameran wayang nih. Iya. Tadi lihat juga Museum Bank. Terus kesini juga. Terus melihat koleksi-koleksi pewayangan di sini seperti apa? Bagus sih. Bagus sih, kayak juga lumayan lengkap lah. Sebelumnya udah pernah lihat koleksi-koleksi pewayangan kayak gini? Aku belum pernah sih, aku first time. Terus impresinya gimana nih semua koleksi-koleksi wayang di sini? Keren sih, banyak banget juga. Jadi tahu banget gitu kalau wayang ternyata ya sebagus ini. Tahu sejarah. Iya. Terus nanti rencananya apa lagi nih yang mau lihat di sini? Kurang tahu sih Kak, kita mau ngikut mentor-mentor kita. Sok dilanjut Aulia, makasih ya lihat-lihatnya. Nah tadi juga ini kebetulan Aulia masih usia sekolah begitu, yang mana dia lebih dikenalkan dengan budaya-budaya, kesenian dan juga tradisi di Indonesia. Selain memamerkan sejumlah koleksi wayang di Museum Bank Indonesia juga sendiri ini mengemas pameran lebih modern dengan tadi saya sempat menyaksikan ada spot imersif yang merupakan bentuk penampilan pewayangan yang dikemas secara 3 dimensi.
dan juga selain itu memamerkan pertunjukan wayang dan juga memperkenalkan sejarah Bank Indonesia dan juga sistem pertukaran atau sistem pembayaran di Indonesia dari masa ke masa. Bagi Anda ini khususnya yang weekend ini bingung mau kemana, Anda bisa datang ke Museum Bank Indonesia untuk melihat-lihat koleksi-koleksi pewayangan yang ditampilkan di Museum Bank Indonesia. Indra. Baik, terima kasih rekan Muharlin sudah melaporkan langsung dari Bank Indonesia. Selamat bertugas kembali Muharlin.